Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga semua sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Dalam mata pelajaran ekonomi hari ini, materi kita yaitu mengenai tindakan, prinsip, dan motif ekonomi KD 3.1 dan 4.1 dengan tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan tindakan, prinsip, dan motif ekonomi, dan yang kedua, memaparkan hasil analisis mengenai tindakan, prinsip, dan motif ekonomi. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu nih, ada ilustrasi seseorang yang sedang bingung memilih sepatu olahraga. Dia ingin membeli sepatu baru. Dia mempunyai dua pilihan, ada sepatu dengan harga 150.000 atau sepatu dengan harga 350.000 diskon 50%. Nah, apabila orang tersebut lebih memilih sepatu dengan harga 150.000, maka orang ini telah melakukan tindakan ekonomi. Kenapa Bu dia melakukan tindakan ekonomi? Kita lihat dulu, apa sih pengertian tindakan ekonomi itu? Tindakan ekonomi merupakan usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan yang paling menguntungkan. Kalau kita lihat di sini ya, sepatunya kan sama-sama baru, otomatis sepatunya juga sama-sama baik. Dan yang paling menguntungkan yang mana? Jelas yang paling menguntungkan adalah sepatu dengan harga 150.000. Jadi kalau dia telah membeli sepatu dengan harga 150.000 ini, maka dia telah melakukan tindakan ekonomi. Nah, tapi tindakan ekonomi seperti apa? Bisa kita lihat, ternyata tindakan ekonomi pun terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada tindakan ekonomi rasional, dan yang kedua, ada tindakan ekonomi irasional. Kalau kita lihat dari pengertiannya, kalau tindakan ekonomi rasional itu yaitu tindakan ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dan yang kedua, tindakan ekonomi irasional yaitu tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Jadi kalau dia perlu sepatu baru nih, dan dia membeli sepatu dengan harga yang lebih murah daripada yang ingin dia beli, jadi dia ini telah melakukan tindakan ekonomi rasional yaitu sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Lalu tindakan ekonomi sendiri itu harus dilandasi dengan prinsipnya. Prinsip yang seperti apa sih Bu? Kita lihat dulu ya, apa sih pengertian prinsip ekonomi itu? Prinsip ekonomi adalah pedoman bagi para pelaku ekonomi untuk bertindak dan mengambil keputusan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, jadi apabila dia telah melakukan tindakan ekonomi yang rasional, maka dia telah melaksanakan prinsip ekonomi. Seperti kita lihat dulu ya, sebelum kita membahas mengenai ciri tindakan orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi, kita lihat dulu nih, ini ada dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama ini ada seseorang yang sedang membeli buah, tapi dia menawar harga buah tersebut. Dan ilustrasi yang kedua ada orang yang sedang berbelanja, dia punya uang 1 juta, tapi dia itu sedang berpikir barang apa saja ya yang bisa dia beli dengan uang 1 juta tersebut, dan dia harus bijak menggunakan uangnya. Jadi kita lihat lagi, apa sih ciri tindakan orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi itu? Nah, cirinya ini ada 3. Yang pertama bersikap hemat, dan yang kedua bertindak rasional, dan yang ketiga bertindak ekonomis. Kalau kita lihat, kalau dia sedang tawar-menawar, berarti kan dia sedang bersikap hemat. Dia bertindak rasional supaya dia lebih hemat, bertindak ekonomis, uang yang dia keluarkan lebih sedikit. Nah, jadi tawar-menawar ini merupakan contoh tindakan ekonomi yang dilandasi dengan prinsip ekonomi. Lalu apabila dia bijak dalam mengatur keuangan, berarti dia ini telah melaksanakan prinsip ekonomi juga. Bijak dalam mengatur keuangan yang seperti apa? Dia kan cuma punya uang 1 juta nih, berarti dia itu harus hemat dalam menggunakan uangnya. Dia juga harus bertindak rasional. Bertindak rasional contohnya seperti apa? Yaitu dia harus mengutamakan barang-barang yang memang dia butuhkan untuk dia beli
Dan bertindak ekonomis ini yaitu dia bisa membeli barang-barang dengan berbagai pilihan, yaitu membeli barang dengan harga murah. Lalu dalam melaksanakan tindakan ekonomi ini juga kita pasti mempunyai motif. Motif ini apa sih, Bu? Motif ini adalah dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dengan mengharapkan keuntungan. Jadi apabila kita melakukan tindakan ekonomi pasti karena ada alasannya. Nah, alasan inilah yang dinamakan dengan motif ekonomi. Nah, faktor yang menimbulkan motif ekonomi sendiri ini ada 2 faktor. Yang pertama, faktornya ini adalah motif internal. Motif internal ini adalah motif dari dalam diri kita sendiri. Nah, contohnya di sini kan bisa kalian lihat ada orang yang sedang lapar. Kalau lapar ngapain? Kalau lapar otomatis kita makan kan. Nah, dia melakukan tindakan ekonomi makan ini dengan keinginan diri sendiri. Jadi motif ekonomi yang dilakukannya ini karena dorongan atau kemauan diri sendiri. Lalu yang kedua ada motif eksternal. Motif eksternal ini adalah motif ekonomi atas dorongan dari luar diri sendiri atau dari lingkungan. Contohnya seperti apa sih, Bu? Nah, bisa kita lihat di sini. Misalkan saja kita ilustrasikan seseorang ini sebenarnya ingin jalan-jalan aja nih ke pusat perbelanjaan atau ke mall. Dia itu sebenarnya cuma ingin jalan-jalan atau nongkrong sama temannya. Tapi ketika dia jalan-jalan itu, ternyata dia ada melihat di toko di dalam mall itu ada yang sedang diskon nih. Ada yang diskonnya besar-besaran. Wah, tergoda dong, kapan lagi nih? Dan dia tergoda untuk membeli baju, untuk membeli sepatu atau membeli tas. Yang tadinya dia sebenarnya pergi ke mall cuma ingin jalan-jalan, ketika dia melihat ada diskon, ternyata dia ingin membeli barang tersebut. Jadi inilah contoh yang motif ekonomi ini dari motif eksternal. Yang tadinya dia tidak ingin belanja karena tergiur adanya diskon, dia ingin belanja. Jadi dia telah melakukan tindakan ekonomi, tapi motifnya ini karena motif eksternal. Lalu motif ekonomi sendiri ini ada 5 macam motif ekonomi. Yang pertama ini ada motif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat ilustrasi ini. Seseorang yang sedang bekerja. Kalau bekerja sendiri otomatis kita mendapatkan gaji ya. Gaji yang kita dapatkan ini kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk membeli sembako, untuk membayar rumah, untuk membayar kendaraan, atau untuk biaya transportasi dan lain sebagainya. Jadi dia bekerja, dia melakukan tindakan ekonomi karena untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi otomatis motif dia untuk melakukan tindakan ekonomi ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Lalu yang kedua ini ada motif untuk mendapatkan kekuasaan. Misalkan saja ada seorang calon kepala desa nih yang menyumbang untuk perbaikan jalan atau menyumbang untuk perbaikan tempat ibadah yang ada di desa tersebut. Tapi ternyata dia menyumbang ini karena ada alasannya, ada motifnya. Motifnya itu nanti apabila sudah dilakukan pemilihan kepala desa, dia berharap warga di desanya tersebut memilih dia sebagai kepala desa di desa tersebut. Jadi dia melakukan tindakan ekonomi ini karena untuk memperoleh kekuasaan. Lalu yang ketiga ada motif untuk memperoleh penghargaan. Misalkan saja seorang siswa yang membeli beberapa buku pengetahuan nih. Dia membeli buku ini untuk apa? Untuk belajar, untuk menambah ilmu pengetahuan. Ternyata dia ada tujuan supaya dia lebih pintar nih. Dan kalau dia pintar otomatis dia mendapatkan ranking 1 di kelasnya. Nah, motif ini yaitu contoh motif untuk memperoleh penghargaan. Karena dia membeli buku untuk mendapatkan pengetahuan dan dengan tujuan
untuk memperoleh ranking di kelasnya. Lalu yang kedua ada motif untuk membantu sesama manusia. Seperti yang kita ketahui ya, sekarang kan kita sedang pandemi nih, pandemi COVID-19. Apabila misalkan kita ingin membantu sesama saudara kita dengan membeli sembako, kita membeli beberapa obat-obatan, dan kita sumbangkan untuk saudara kita yang membutuhkan, maka kegiatan kita, tindakan ekonomi yang kita lakukan ini adalah motifnya yaitu untuk membantu sesama manusia. Lalu yang kelima, itu ada motif untuk memperoleh keuntungan. Contohnya saja misalkan seorang pedagang penjual beras. Dia membeli beras, misalkan saja modalnya itu 1 kilo berasnya itu modalnya 15.000. Dia jual di toko berasnya itu, beras tersebut harganya Rp16.000. Jadi beras yang dia jual ini kan otomatis untungnya itu adalah Rp1.000. Jadi dia melakukan tindakan ekonomi ini, membeli beras lalu menjualnya kembali. Motifnya itu ternyata untuk memperoleh keuntungan. Nah, sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa apapun yang kita lakukan dalam melakukan tindakan ekonomi ini, alangkah lebih baiknya kita harus berpedoman dengan prinsip ekonomi, yaitu dengan prinsip ekonomi bertindak hemat, bertindak rasional, bersikap ekonomis. Nah, otomatis apabila kita telah melakukan tindakan ekonomi dengan menerapkan prinsip ekonomi ini, maka tindakan ekonomi yang kita lakukan ini adalah tindakan ekonomi yang rasional, yaitu dengan tetap membeli barang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Lalu motif kita untuk melakukan tindakan ekonomi sendiri pun harus motif yang memang dari diri kita sendiri, baru ke motif eksternal. Lalu di sini maksud Ibu, motifnya sendiri harus yang memang benar-benar apa yang memang kita perlukan. Oleh sebab itu, dalam melakukan tindakan ekonomi ini, Ibu harapkan juga agar kita mempertimbangkan yang pertama kebutuhan kita, yang kedua kemampuan kita, tetap bersikap hemat dalam segala situasi. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Silahkan kalian mengisi daftar hadir ya di kolom komentar, dan juga kalian mengerjakan latihan soal ada di kolom deskripsi. Setelah kalian menyelesaikan latihan soal, silahkan kalian mengisi kuesioner atau angket yang sudah Ibu sediakan di kolom deskripsi juga. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian nanti lancar menjawab latihan soalnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.